Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi dan melakukan kegiatan yang namanya hiking. Ya, hiking itu adalah jalan yang kita lakukan ke beberapa tempat, bisa ke gunung, bisa ke hutan. Nah, hiking ya. Nah, dilakukan bisa berkelompok ataupun sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada materi itu, nah, Pak Bangun ingin presensi dulu, okay? Yang dipanggil silakan nanti menjawab hadir. Abang presensi dulu ya. Bilal, Aira, Aisy, hadir. Aisyah, hadir. Koan, Ariana, Arfisa, Jihan, Aila, Calik, Dimas, Fahima, Hafiz, Azam, Ainaya, Arifin, Azril, Hamizan, Abid, Yumna gak masuk. Vanesha, Saka, Sultan, Adibah. Nah, oke, berarti ada dua ya yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Nah, kita masuk ya, pada materi yang namanya hiking, ya, hiking. Nah, hiking itu apa tadi? Tadi apa? Melakukan perjalanan, bisa ke gunung, bisa ke hutan. Nah, perjalanannya bisa mana? Bisa ke gunung, hutan. Nah, dari perjalanan ke gunung dan ke hutan itu apa yang dapat diambil manfaatnya? Apa? Kita bisa apa? Dari perjalanan itu bisa apa? Satu, menikmati apa? Ya, nikmati pemandangan. Bisa melakukan, kalau pelajaran IPA itu bisa meneliti ya namanya, bisa meneliti ekosistem, bisa daun seperti ya hanya kalian diminta oleh ustazah atau ustadz untuk meneliti daunnya ada apa aja, ya toh, kok bisa berwarna merah, kok bisa berwarna hijau, itu bisa. Nah, dalam hiking itu ada beberapa alat yang perlu disiapkan, ya. Jadinya hiking itu tidak hanya sekedar ayo kita jalan ke gunung, kita jalan ke hutan, tapi ada alat-alat yang perlu dipersiapkan, ya. Yang pertama apa? Kita itu harus menggunakan sepatu hiking atau sepatu yang digunakan untuk naik gunung, ya. Agar apa? Pada saat perjalanan itu nyaman digunakan. Kalau kita pakai sepatu yang kita buat sekolah itu adalah hujan, nah, ya bisa licin. Nah, kalau hujan itu bisa basah, tidak nyaman di kaki. Kalau sepatu yang khusus untuk naik gunung itu sudah khusus ya, jadi bisa digunakan pada saat cuaca hujan, nah, panas, itu tetap nyaman. Yang kedua itu pakaiannya
Wah, kita mau hiking pakaiannya sak-sae. Ya enggak, harus sesuai dengan yang bisa digunakan untuk hiking ya, yang ringan, bisa menyerap keringat. Kan perjalanannya kan kita jalan, orang naik sepeda motor ya. Nah, itu harus menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat, tahan sama sinar matahari agar kulit kita tidak langsung terkena sinar matahari, ya. Ada lagi alat navigasi. Alat navigasi itu apa? Kompas. Alat navigasi itu kompas. Kan kita itu berjalan di gunung. Berjalan di mana? Gunung, berjalan di hutan. Jadi ketika kita berada di gunung yang lebat atau hutan yang lebat, tidak terlihat sinar mataharinya, kita tidak tahu toh utara yang mana, selatan mana, barat mana. Nah, alat navigasi itu berfungsi untuk menunjukkan arah. Oh, kita sedang menuju ke arah timur, kita menuju ke arah barat dan sebagainya. Nah, itu sangat membantu. Lanjut, ada senter. Pak, itu butuh senter. Kan kita jalannya pagi-pagi, siang ya. Nah, senter itu berfungsi ketika kita melakukan perjalanan, berada di hutan yang lebat. Nah, tidak, sinar matahari tidak masuk, atau pada saat kita perjalanan kita sudah masuk malam hari, kita perlu senter untuk menerangi saat kita jalan. Nah, menggunakan tas ransel, ora tas sekolah ya. Tas ransel itu fungsinya atau khusus untuk mendaki gunung, untuk hiking. Jadi itu sudah dikhususkan, bisa memuat banyak peralatan, bisa memuat banyak logistik itu makanan ya. Nah, habis itu apa yang diperlukan lagi? Makanan dan minuman secukupnya. Perjalanannya cuma sehari bolak-balik, pagi berangkat, nanti paginya lagi sudah sampai lagi wawone sak kerenjang. Enggak ya, secukupnya. Dan makanan yang banyak mengandung gula. Ya, ora gemaam gula, tapi ya roti, ya gandum yang bisa membuat karbohidratnya banyak dan gulanya juga banyak, karena nanti kita akan melakukan perjalanan perlu tenaga yang banyak, besar. Jangan lupa minum air putih, yang dibawa air putih ya, ojo go sirup. Ya pin ya bawa sirup sampai gunung nggak ada air putih malah sirup ya. Nah, tadi kan Pak Bangun bilangnya harus bawa yang banyak gula. Yo joki sirup itu orang air putih ya. Nah, manusia itu bisa bertahan tidak makan, bisa bertahan lama. Tapi ketika manusia tidak minum, itu dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Dia minum terus walaupun kelaparan, dia masih bisa bertahan hidup. Ye. Nah, selanjutnya tadi itu adalah peralatan-peralatannya. Nah, selanjutnya kita itu harus sebelum melakukan hiking, kita juga harus mempersiapkan kondisi tubuh. Ya, kondisi tubuhnya dipersiapkan. Orang asal mangkat, wah besok kita hiking kemana? Ke gunung, kalau tidak ke hutan saja, berangkat saja, tapi tidak mempersiapkan kondisi tubuh. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana kondisi tubuh kalian harus fit, harus sehat, harus kuat. Yang pertama adalah latihan fisik. Bisa jogging, ya, bisa jalan untuk membiasakan kita melakukan perjalanan jauh. Ya, setiap pagi jalan setengah jam atau 15 menit itu sudah baik, atau jogging. Nah, selanjutnya pola makan. Makannya orang sembarangan. Wah, gor ning roket chicken bae yo. Wah, lah Pak, roket chicken itu enak ya? Tidak, memang enak. Makanan-makanan yang enak itu biasanya banyak mengandung penyakitnya ya, lemaknya banyak ya. Lemak itu bagus tapi harus seimbang ya. Kalian harus makan daging, makan sayuran, buah. Nah, itu harus seimbang. Air putihnya yang banyak. Pak, enak es teh Pak, panas-panas. Yo, ayo. Ya, jangan seperti itu, harus seimbang. Boleh minum es teh itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Banyakin minum air putih, makan sayur,
giliran dimasake sayur ora dimaem yo iki yo. Wah, warnanya hijau. Wah, ya itu bisa untuk mempersiapkan diri kita untuk melakukan hiking. Selanjutnya, nah ini mental. Wah, ini perlu mental itu adalah ya apa itu pola pikir kalian. Kalian harus berpikir bahwa hiking itu menyenangkan. Kita mau jalan-jalan. Kalau kalian berpikir, aduh hiking neng gunung, ngone aku kesasar piye, aku nih hilang piye, ya, ya loh. Nah, harus di mental kalian itu harus disiapkan, ya. Nah itu. Nah selanjutnya adalah penjelajahannya. Nanti kita akan melakukan penjelajahan hiking. Nah sebenarnya hiking itu harus ke hutan, ya, ke hutan dan gunung. Nanti kita hanya akan hiking di sekitar sekolahan, ya. Jalan ke kita di sekitar kita kan ada sawah. Nah kita nanti insya Allah akan melakukan perjalanannya hanya ke sawah. Nanti kalian akan dapat melihat di sawah itu ada apa saja, sedang ada apa saja. Nah nanti tugas kalian adalah melaporkan ke Pak Bangun apa hasil penjelajahan kalian, ya, hasil hiking kalian. Oh Pak, saya di sawah tadi menemukan bahwa petani sedang menanam atau petani sedang melakukan apa itu namanya panen. Pak, ada daun ini, ada tumbuhan ini. Nah itu adalah tugas kalian melakukan penjelajahan. Nah nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai yang sudah Pak Bangun bagi, ya toh? Ada berapa kelompok? Satu kelompok ada berapa? Kemarin ada 4, ya, ada 4 ya. Oke. Nah nanti rutenya tidak akan jauh-jauh dari sekolahan, cuma hanya di sekitar sekolahan, ya. Nanti dari sekolahan ini ke utara, habis itu nanti ada sawah ke selatan, ya. Nanti masuk sawah itu mengikuti jalan setapak, nanti sampai lagi di sekolahan. Nah pada saat nanti kalian di persawahan, di sawah ataupun di jalan, ingat tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya apa? Bercanda, itu bercanda, lari-larian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, tidak boleh mengambil sesuatu hal, bunga, daun, apapun itu, ya. Jadi hanya mengamati, oh daunnya ini, gitu ya. Tidak boleh diambil, tidak boleh dibawa balik ke sekolahan. Nah, jadi kita harus apa itu namanya, ketika kita harus mengambil sesuatu harus izin ke pemiliknya, ya. Kan lingkungan kita ini banyak, ada yang sawah, ada yang desa. Nah, jadi kita harus mengetahui. Nanti pada saat di jalan setapak itu jalannya bergantian satu-satu, ya. Tidak boleh menginjak lahan pertanian petani. Nanti aku cepet-cepet tekan. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Nah, harus urut, ya, harus satu-satu. Nah, ada yang ingin tanya dulu? Nah, oke, sebelum kita melakukan kegiatannya, nah, kita tepuk-tepuk dulu, ya. Masih ingat tepuk-tepuknya? Masih? Nah, tepuk semangat masih? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, oke.